Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak di sekolah di rumah? Alhamdulillah sehat. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, ini Bu Rizky. Saya dengar Ibu Rizky hari ini ada kegiatan kucing ya? Ya, Bu. Ya, sudah siap melaksanakan kucingnya hari ini? Insya Allah. Sebelum Ibu melaksanakan ada yang saya ingin tanyakan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu di kompetensi yang mana yang bisa saya bantu ke Ibu untuk dikembangkan? Jadi saya mau minta bantuan Ibu Rahma untuk kegiatan coaching ini. Tolong Ibu Rahma untuk mengobservasi proses coaching yang saya laksanakan supaya semua kompetensi intinya itu tercapai. Lalu alur ceritanya itu semuanya juga tercapai dengan baik, dengan jelas, lengkap. Seperti itu Bu, saya meminta tolong sama Ibu Rahma. Jadi alur cerita ya Bu ya yang itu. Ya, kompetensi alur cerita yang ini digunakan. Untuk itu apa yang ingin saya amati? Saya mau minta tolong diamati di tiap langkahnya itu Bu, tiap alurnya, mulai dari ketika saya menanyakan tujuan, kemudian masuk di identifikasi, lalu di rencana aksi, hingga berakhir di tanggung jawab. Itu saya berharap diamati apakah langkah-langkah itu sudah berjalan dengan efektif atau belum. Dari ketiga langkah-langkah tersebut, kira-kira apa yang lebih fokus ingin diamati? Saya paling fokusnya ini diamati di bagian rencana aksi. Bagian rencana aksi. Ya. Nanti saya akan memberikan, tapi tetap akan saya tanyakan ketiga rencana. Mana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Kalau saya menilai diri sendiri Bu ya, dari kemampuan melakukan coaching itu saya merasa kemampuan saya masih kurang. Ya. Jadi kalau misalnya dihitung pada skala 1 sampai 10 itu skalanya masih di 3 Bu. Masih di 3. Jadi kira-kira Ibu ingin dikembangkan di nilai berapa? Saya berharap bisa berkembang sampai nilai minimal 7 Bu, atau 8. Oh, semoga apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana Bu dan akan meningkat. Oke, bisa Ibu lakukan coachingnya. Silakan. Terima kasih banyak Ibu, tolong diamati Bu ya. Pak Faisal, selamat sore. Iya, selamat sore Bu. Assalamualaikum Bu. Hari ini saya mau coaching mengenai Bu, apa namanya, lebih kepada penilaian afektif. Karena afektif juga sebenarnya dari segi kognitif, afektif, segi motor, afektif ini menentukan juga proses belajar mengajar. Jadi Pak Faisal hari ini Iya. mau coaching tentang penilaian afektif untuk siswanya. Iya. Kalau saya tanya dari sekarang, apa yang Pak Faisal harapkan? Sebentar setelah kita diskusi, setelah kita coaching, apa yang kita harapkan bisa menjadi hasil dari proses coaching kita hari ini? Oh iya Bu, dari segi harapan dan tujuan saya ke depannya setelah melakukan coaching ini, bagaimana anak-anak bisa menjadi insan yang cendekia, beriman dan bertakwa serta berakhlak dan beramal soleh, baik dari segi kehidupan secara internalnya di rumah, di lingkungan sosial, di sekolah dan bermasyarakat. Itu tentunya harapan utama. Kemudian dari segi afektifnya, bagaimana ketika dia telah memiliki karakter yang bagus, otomatis pada saat proses belajar mengajar juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, tanpa apa namanya, artinya ibaratnya kalau kendaraan ya kurang mengalami namanya kendala pada saat proses belajar mengajar. Iya, itu yang pertama. Sebentar bisa bercanda. Amin. Kalau saya tanya sekarang, memangnya bagaimana situasi dari karakteristik siswa Pak Faisal saat ini?
Baik Bu. Pertama, saya kan guru PJOK kan di sekolah ini. Nah, di dalam beberapa minggu ini saya melaksanakan proses belajar mengajar. Saya menemui beberapa masalah di sekolah saya sendiri. Ada beberapa karakter siswa yang sebelumnya saya lihat baik-baik saja. Entah kenapa pada saat ini saya lebih fokus kepada siswa saya yang kelas 4 Bu. Entah kenapa pada saat dia kelas 3 ditangani oleh rekan saya laki-laki, semuanya baik-baik saja. Tapi memang beda karakter guru laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki memang sedikit tegas memang. Kalau perempuan memang teman saya yang perempuan itu memang agak sedikit lembut. Kemudian pada saat dia kelas 3 saya lihat anak-anak memang dominan. Ya saya lihat datar karena memang jarang ada yang bilang menonjol agak nakal atau bandel. Kemudian ada yang terlalu lembut, dan hampir sama semua saya lihat. Kenapa pada saat naik kelas 4 ini baru semester 1 belum semester 2 sudah terlihat perubahan yang lumayan pada 2 bulan terakhir ini. Pertama saya melihat ada satu siswa saya yang kalau diberikan satu arahan atau saya memberikan perintah, dia condong mengelak atau dia tidak ingin diperintah. Kemudian kedua, kemarin juga dia mencatat nama saya ketika ada satu masalah. Dia pada saat hari buruk dia melakukan kesalahan dengan mencatat nama saya. Dia keluar dari lingkungan sekolah bersama rekan-rekannya dan ditanya oleh guru bahwa siapa yang suruh keluar. Dia bilang apa salah. Padahal saya tidak memerintahkannya. Ketika dia kembali ke sekolah, saya cari, bilang siapa yang suruh itu kenapa bisa keluar? Bilang Pak Faisal. Bilang siapa yang bilang? Saya pernah suruh. Bilang tidak. Saya cari siapa orangnya. Ternyata pelakunya ternyata si Iqbal namanya. Saya tanya lah Iqbalnya kenapa seperti itu. Dia hanya menyampaikan bahwa dia melakukan kesalahan, tapi saya tidak tahu mengapa alasannya seperti itu. Namun saya juga sebagai pribadi mungkin secara pribadi saya keras, tapi saya tidak melakukan dengan emosional, hanya ingin memang menjatuhkan mental anak-anak. Kemudian kedua, saya mendapatkan juga siswa kedua itu namanya Aiman. Dulu ketika dia di kelas 3 tidak ada masalah, bahkan biasa-biasa saja. Mengapa dia ketika naik kelas 4 dia sudah melakukan 3 pelanggaran keras, yang dimana dia melakukan kekerasan fisik juga. Pernah dia berkelahi dengan kelasnya, tapi tidak jadi masalah atau mungkin tidak menjadi timbul masalah, tidak menjadi polemik. Kemudian dia berkelahi dengan bukan sih berkelahi, karena dia yang lebih condong memberikan kekerasan fisik kepada temannya sebanyak 2 kali. Kemudian terakhir kapan ya? Kemarin juga ya ada teman lainnya lagi dikasih begitu juga. Ada kekerasan fisik. Kemudian kasus ketiga di kelas itu juga itu kemarin anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu waktu kelas 3 itu dia kan menurut pendapat katanya ternyata. Ketika dia masuk di sekolah ternyata itu anak termasuk cerdas, pintar. Akan tetapi lambat laun secara emosional saya menilai ini perilakunya anak-anak ini berbeda dari teman-temannya, dari bicaranya, intonasinya, tutur katanya, itu saya lihat berbeda, tidak mencerminkan seperti anak-anak seumurnya. Saya menganalisis bahwa ini anak-anak bergaul tidak dengan sebayanya. Usut punya usut, ternyata praduga saya itu benar. Ketika kemarin ada kasus dia hilang, sempat saya shock karena dia izin keluar dari rumahnya setelah pulang sekolah, rumah setelah keluar dari rumah diizin untuk pergi latihan futsal. Saya sebagai penanggung jawab pada materi itu dia meminta izin atas izin futsal, tapi pada saat di lapangan futsal dia datang, tapi setelah dari futsal itu dia ternyata tidak pulang ke rumahnya. Di situ saya panik juga. Usut, ternyata dia dari sekolah pulang ke dari latihan futsal, dia sempat singgah di rumah temannya lalu pergi ke tempat lain.
ternyata dia punya eh, teman eh, di sekolah pelatihnya di SMP sana. Nah, dicarilah masalahnya, ternyata dia selama ini bergaul dengan anak SMP, ternyata dia tidak pulang ke rumah, mungkin ada masalah internal di rumahnya dengan keluarganya. Ini anak memang memang kasihannya, kekurangannya apa namanya, ibunya sudah meninggal, jadi mungkin kurang kontrol juga, dan mungkin tidak senang dengan perilaku atau tekanan dari rumahnya itu. Itu ada beberapa identifikasi masalah dari masalah masalah saya kepada masalah siswa saya sendiri. Itu. Baik, oh jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi tadi ada karakter dari anak-anak kelas 3 yang kemudian ketika kelas 4 khususnya di semester ganjil yang masih beberapa bulan ini Pak Faisal perhatikan terus perubahan karakter justru mengarah ke hal negatif. Tadi disebutkan ada 3 orang gitu ya Pak ya. Menurut Pak Faisal apa yang mempengaruhi hal tersebut? Nah, ini Bu, saya juga masih cenderung belum mengetahui secara umum. Tapi yang pertama itu setiap setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya merasa pertama itu faktor internal dulu yang harus kita ketahui. Si anak yang ketiga tadi ini, yang anak hilang itu, kemungkinan faktor pertama itu ada masalah internal di rumahnya. Kemudian si anak yang saya ceritakan pertama itu ternyata saya telusuri di wali kelasnya, masalahnya itu memang karena katanya mungkin pertama dia anak pertama, kemudian dia lebih agak dimanja dari orang tuanya, anak laki-laki pertama. Kalau yang kedua itu saya belum lebih telusuri, pernah sih katanya wali kelasnya ada curhat dengan orang tuanya, tapi orang tuanya malah nangis. Orang tuanya juga bingung apakah faktor saya internal juga, karena orang tuanya juga tidak ada yang ini di rumah. Nah, tapi kalau secara identifikasi yang nomor satu saya tadi bahas, Iqbal dengan yang terakhir yang hilang, ya mungkin masalah internal. Jadi kemungkinan yang berbeda itu masalah Iya, terbelakang masing-masing. betul. Jadi sebenarnya situasi yang seperti apa yang Pak Faisal harapkan dari karakter anak-anak Pak Faisal di sekolah? Oke, dari yang saya harapkan bagaimana anak-anak ini, khususnya ketiga anak ini bisa kembali seperti minimal kembali seperti pada saat dia kelas 3. Jadi Pak Faisal dari banyaknya tadi ada kurang lebih 5 tadi rencana yang mau Pak Faisal lakukan. Yeah. Pak Faisal cenderung mau melaksanakan rencana yang mana dulu yang pertama? Yang pertama tentunya perencanaan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, wali kelasnya, kemudian mengobservasi, kemudian secara internal dulu yaitu bikin kesepakatan kelas dulu dan membuat keyakinan sama mereka. Kalau kalian tidak artinya kurang efisien koordinasi, baru ke rencana ketiga dan kelima. Dan skala yang diharapkan Pak tadi 3, 4. Ya 3-4, mudah-mudahan bisa tercapai lah minimal 7 kalau saya minimal. Jadi apa yang harus Pak Faisal siapkan untuk melaksanakan rencana ini? Yang saya siapkan yang pertama motivasi secara intrinsik dan dalam diri saya, kemudian persiapan kedua yaitu berkolaborasi mulai dari stakeholder, atasan, dan sejawat yaitu wali kelasnya sendiri. Rencananya Pak Faisal kapan mau mulai melaksanakan? Rencananya tadi saya bimbingan juga dengan anak-anak tadi. Rencananya saya mau laksanakan kembali di pekan depan. Kalau dengan perencanaannya ya mulai dari hari Senin. Saya bertemu tatap muka dengan peserta tersebut itu sekali seminggu. Tapi dengan perhatian tersebut ya mulai hari Senin. Kemudian bagaimana Pak Faisal bisa pastikan ini bisa berjalan?
Insya Allah berjalan karena apalagi namanya peserta didik harus selalu perhatikan apalagi di jenjang satuan dasar sekolah dasar tentunya selalu kita berinteraksi dengan orang tua siswa ketika ada terjadi masalah atau gangguan pada proses belajarnya. Jadi harus membimbing, mendampingi dalam satu kelas. Jadi harus memang mindfulness juga kepada peserta. Siapa kira-kira yang bisa bantu Pak Faisal memastikan rencananya ini bisa berjalan dengan lancar tanpa dan cuma Pak Faisal buka atau bagaimana? Ya, paling pertama itu kalau di sekolah untuk anak ini pertama pastinya guru kelas wali kelasnya. Ya, itu. Ya. Alhamdulillah, Faisal sudah merencanakan aksinya. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik Pak ya. Amin, semoga. Ya, karena direncanakan mulai pekan depan, bisa tidak Pak kalau di setelah rencananya ini sebelum setelah kita ketemu lagi? Oh iya, Refleksi. boleh. Tadi dari proses coaching ini yang Pak Faisal simpulkan apa yang Pak yang kita dapatkan dari proses? Yang bisa saya simpulkan bahwa dari tujuan saya datang ke sini, saya mengidentifikasi masalah peserta didik dan masalah saya juga. Kemudian setelah saya mengidentifikasi, saya merencanakan hal-hal apa yang ingin saya butuhkan, saya perlukan untuk memecahkan atau membantu persoalan peserta didik saya, sehingga saya mampu bertanggung jawab terhadap suatu masalah yaitu yang dihadapi peserta didik saya dari segi afektifnya, yaitu saya rasa. Banyak Pak ya. Jadi Pak Faisal merasa tercerahkan tidak dari proses coaching kita? Oh sangat. Alhamdulillah. Baik. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di dokumen ke depan Pak ya. Iya. Untuk refleksi, kita cerita lagi bagaimana rencana yang sudah Pak Faisal jabarkan tadi terlaksana, apa saja kendala tantangannya, pencapaiannya, apa skala tadi sudah tercapai. Kita ketemu lagi Pak ya. Iya. Iya, semoga berjalan lancar Pak sesuai dengan harapan Pak Faisal. Dan tujuannya percakapan kita ini apa sudah tercapai Pak? Iya. Saya mohon izin melanjutkan kegiatan pembelajaran Pak ya. Oh iya. Bagaimana tadi proses coachingnya dengan Pak Faisal? Alhamdulillah tadi sudah berlangsung ya proses coachingnya dengan Pak Faisal, sudah terlaksana. Alur tirta yang diharapkan yang tadi saya harapkan dari kegiatan yang diamati oleh Ibu Rahma juga, alhamdulillah sudah terlaksana menurut saya. Ya sudah terlaksana ya Bu ya dengan baik. Bagaimana Ibu menilai perform dalam kompetensi yang tadi? Ya, jadi kalau tadi saya menilai diri saya sendiri dari kompetensi kelengkapan alur tirta yang saya harapkan tercapai hari ini, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Tadi kan saya harap berada di skala 7 sampai 8. Ya, menurut saya sudah berada di skala 7. Berada di skala 7 ya. Yang tadinya tadi merasa dirinya baru di skala 3. Iya. Sekarang saya bisa sampai di skala 7 ya Bu ya. Insya Allah. Masya Allah. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya Bu. Ternyata setelah melakukan coaching tadi, saya merasa ada kemajuan yang pesat dari sebelumnya kegiatan coaching yang saya lakukan yang alurnya masih kurang lengkap. Alhamdulillah tadi kegiatan coachingnya itu saya merasa semua alur terlaksana. Jadi poin-poin yang mau disampaikan pada alur tirta juga mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab itu semua menurut saya tadi sudah tercapai. Seperti itu. Oke, iya betul. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Ya, dari hasil pengamatan tadi, pada saat Ibu melakukan proses coaching dengan Pak Faisal, menurut saya itu sudah sangat baik, sudah terarah,
mulai dari identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terlaksana dan sudah tersusun sesuai dengan prosedurnya. Tetapi yang saya nilai yang yaitu rencana aksinya, tentang rencana aksinya. Dari rencana aksi yang Ibu tadi tanyakan kepada Pak Faisal itu sebenarnya sudah sangat bagus dan sudah terpenuhi. Sampai saya pusing di mana yang harus dikembangkan. Karena menurut saya itu sudah terlaksana semua, Pak Bu. Nah, kalau saya menurut saya bukan di angka 7, tetapi di angka nilai 9 kalau menurut saya. Terus sudah sangat sesuai dengan standar yang rujukan yang ditentukan. Menurut Ibu bagaimana dengan hasil yang penilaian yang saya kasih tadi? Apa yang menurut Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Tentu saya speechless, saya tidak menyangka kalau ibu menilai saya sejauh itu dan setinggi itu. Tapi saya berterima kasih banyak atas penilaian yang diberikan kepada saya. Iya. Tapi ini betul Bu. Dari penilaian saya tadi itu memang tadi Ibu sudah melakukan hampir sempurna. Mengapa saya bilang begitu? Karena mulai dari tahap identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab semua sudah ditanyakan sesuai dengan prosedur TIRTA, sesuai dengan model TIRTA. Dan semoga bisa kedepannya itu lebih dikembangkan lagi Bu, dan bisa diterapkan dengan secara maksimal. Tadi dari hasil pikiran tadi itu kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan, ingin kembangkan ke depannya? Iya Bu, jadi dari kegiatan tadi kemudian saya semakin terinspirasi, semakin bersemangat untuk lebih sering lagi melakukan coaching agar kebiasaan ini bisa menjadi berulang-ulang sehingga saya bisa lebih maksimal lagi menerapkan alur tirta, kemudian kompetensi inti di proses coaching dengan efektif dan sehingga saya bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya, khususnya rekan sejawat, orang siswa, kemudian siswa, dan semua komponen yang berada di lingkungan sekolah. Begitu pula dengan keluarga saya. Masya Allah. Dari hasil diskusi tadi itu apa yang akan membuat Ibu semangat untuk melakukan coaching ke depannya? Iya, saya dari penilaian itu tadi saya betul-betul sangat semangat untuk melaksanakan coaching yang lebih sering lagi Bu. Iya, mulai dari rekan sejawat. Kapan Ibu akan laksanakan? Insya Allah saya akan rutin laksanakan setiap saya kunjungan ke sekolah, ya setiap mengajar, kemudian ada sela-sela waktu itu saya akan menggunakan untuk berdiskusi dengan rekan sejawat atau ada yang membutuhkan coaching di sela-sela waktu seperti itu. Iya. Ganti pembicaraan yang lebih bermanfaat dengan menggunakan dengan alur tirta yang daripada kita berbicara yang tidak bermanfaat. Berarti kita berdiskusi dengan teman sejawat dengan modal coaching. Oke. Tadi dari hasil pertemuan tadi itu saya sudah catat ke dalam form supervisi tentang penilaian yang saya berikan kepada Ibu. Dari kegiatan supervisi kali ini, apa yang Ibu dapatkan setelah saya supervisi? Ya Alhamdulillah Bu, saya bersyukur sekali karena Ibu mau mengobservasi saya melakukan kegiatan coaching tadi, sehingga saya mendapatkan gambaran yang sudut pandang yang lain tentang cara saya ketika coaching, khususnya pada kompetensi saya menggunakan alur tirta. Tadi Ibu juga sudah mengatakan memberikan penguatan kepada saya, apresiasi yang sangat luar biasa. Saya sekarang sangat bersemangat, sangat termotivasi dengan itu. Iya. Semoga kedepannya Ibu menjadi lebih semangat lagi dan selalu ya Terima kasih banyak Bu. rezeki. Iya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Oke.
kasih banyak Bu Rahma sudah mau jadi supervisor saya. Assalamualaikum Bu. Salam.